database mirip kayak relational database, tapi ini bisa nyimpen datanya lebih kompleks, gambar dan video. Kalau yang tadi itu mungkin lebih ke kayak report gitu ya, kayak yang bentuknya tulisan, yang tidak tidak terlalu kompleks, yang lebih ke data sih biasanya itu relational database. Kalau yang sudah ada gambar segala macam itu object oriented database. Kemudian data warehouse ini kita untuk menggabungkan beberapa basis data. Jadi kalau teman-teman yang pakai Power BI, nah itu tuh biasanya itu mereka sumber dari data warehouse. Data Mart ini versi kecil dari data warehouse, groupware database, basis data yang umumnya digunakan untuk membatasi akses data pada sekelompok pengguna yang telah ditentukan. Jadi itu memang dibikin database itu hanya untuk sekelompok tertentu, biasanya tuh untuk perlindungan di situ perusahaan ya. Jadi kalau dari orang luar yang tidak punya akses tidak bisa masuk seperti itu. Kemudian aplikasi, nah ini aplikasi ini platform gitu ya, kita mau menggunakan aplikasi apa untuk bisa masuk ke dalam dan mengelola database gitu. Kemudian presentasi itu adalah hasil dari pengelolaan database yang menggunakan aplikasi. Nah kita nih tampilannya akan seperti apa gitu. Nah itu tadi semuanya adalah infrastruktur ya di dalam teknologi informasi. Nah, ini komponen-komponen teknologi informasi. Nah, ini mungkin lebih ngelihatnya, lihat yang di tabel yang di bawah ya. Jadi kalau kita ngelihat secara, ini semua teman-teman bisa melihat, sebentar ya. Teman-teman bisa melihat kursor saya bergerak nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, ini semua yang di sini, nih yang saya kasih gerak ini, lingkaran ini, itu adalah enterprise resource planning. Jadi, bagaimana teknologi informasi itu bekerja dari hulu ke hilir. Nah, di sini, di sebelah kiri ini adalah bagian-bagiannya. Jadi, kalau kita ngelihat di bawah sini ya, nih kita mulai mungkin dari di atas dulu ya. Secara e-business, jadi elektronik bisnis, jadi bisnis yang dilakukan secara elektronik itu ada 3 bagian. Ada upstream e-commerce, ada internal, ada downstream e-commerce. Karena kalau kita ngomong e-business berkaitan dengan perdagangan secara elektronik, e-commerce gitu ya. Nah, upstream e-commerce artinya adalah kaitan dari internal ke pihak supplier atau vendor. Internal ini adalah bekerja di dalam organisasi tersebut. Downstream e-commerce itu adalah yang mendekati ke customer, seperti itu. Nah, dari e-business ada 3 bagian. Secara strategis, sebetulnya adalah teknologi informasi itu untuk perancangan jaringan. Nih, bagaimana kita merancang network di dalam teknologi informasi ini untuk bisa mengakomodir kebutuhan 3 bagian yang ada di sini, gitu ya. Hari ini saya nggak mau susah. Ini ya, jadi I don't know why ini tapi ya intinya ini ya, perancangan jaringan untuk ketiga bagian tersebut gitu ya. Nah, secara taktisnya itu cuma ada 2 sebenarnya proses dari elektronik bisnis jaringan teknologi informasi yang dipergunakan. Nah, secara taktikalnya ada supply chain master planning, jadi perencanaan dari supply chain-nya, dan ada inventory planning. Nah, ini kalau teknologi informasi itu sebetulnya tujuannya buat apa sih Bu? Nanti ujungnya ya ini nih ujungnya. Untuk perencanaan supply chain dan untuk perencanaan dari si inventory. Nah, turun lagi dari taktis secara perencanaan operasionalnya. Nah, kalau yang berkaitan dengan upstream e-commerce dan berkaitan dengan supply chain master planning, nih ada perencanaan pasokan, perencanaan supply. Kemudian nanti ada perencanaan produksi. Nanti masuk di sini ada perencanaan persediaan. Nah, kalau ini sudah selesai diproduksi, nanti ada perencanaan transportasi, dan kemudian ini perencanaan forecast ya, forecast dari permintaan. Jadi forecast planning-nya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa kalau teknologi informasi itu dipakai untuk, kita mau bikin perencanaan nih, kita akan butuh supply barangnya apa, barangnya berapa banyak. Nah, ini ada dimasuk di supply planning. Production planning, kita mau produksi apa nih? Nanti mulai kita mau bikin nanti persediaannya itu inventory planning-nya nih akan seperti apa. Kemudian nanti karena kita sudah sampai ke sini kan artinya kita sudah perencanaan sampai dengan tahap pengadaan ya, pengadaan barangnya.
Nah, kalau barang sudah ada akan melakukan apa? Akan dijual ke customer. Lalu kita akan melakukan yang namanya distribusi dan memerlukan transportasi. Nah, di sini ada transportation planning. Kemudian untuk bisa mengerjakan ini semua, kita pasti butuh forecast planning. Sama, untuk bisa memberikan forecast planning, kita juga membutuhkan ini. Kita untuk tahu nih, supply planning-nya akan seperti apa. Nah, jadi kalau upstream e-commerce, itu kaitannya adalah komunikasi kita dengan supplier atau dengan vendor, sementara kalau downstream e-commerce itu adalah komunikasi kita dengan klien. Dari tata laksana operasionalnya, kalau yang berkaitan dengan upstream e-commerce, itu adalah supplier relationship management. Kemudian ada kolaborasi, rancangan, source, negosiasi, pembelian, kolaborasi, pasokan. Nah, sementara di internalnya, di dalamnya adalah internal supply chain manajemennya, kemudian fulfillment field service. Nah, sementara dari sisi e-commerce-nya, nah ini ada customer relationship management, kemudian marketing, selling, manajemen pemesanan, call service center, seperti itu. Nah, disinilah semua bergeraknya teknologi informasi di dalam supply chain management. Nah, di sini tren terbaru dalam digital supply chain management, jadi kalau dibilang e-supply chain, e-logistik, ya sama kayak digital logistik atau digital supply chain management gitu. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke industri 4.0 ya. Jadi kalau kita ngomong revolusi industri 1 itu zaman dulu banget, mungkin tahun sebelum 1900 atau 1900 awal, ketika uap dan air dipergunakan sebagai sumber daya atau sumber kekuatan power ya, power gen kita dulu pakainya itu uap dan air untuk mekanisme produksi. Nah, revolusi industri itu 2.0 itu kita sudah mulai dengan penggunaan tenaga listrik untuk produksi massal. Kalau uap dan air sampai sekarang yang masih dipakai di mana? Ya itu di beberapa di pedesaan-pedesaan untuk misalnya untuk menggerakkan alat untuk bukan pencacah ya, alat untuk menghancurkan padi ya, untuk mengolah padi atau untuk alat-alat yang dipergunakan untuk bekerja misalnya untuk bajak sawah segala macam. Nah itu atau untuk melakukan suatu produksi secara rumahan atau secara skala kecil industri, nah kita menggunakan uap dan air. Itu zaman dulu, sekarang udah nggak pakai begitu lagi. Nah sekarang udah, ini mungkin di awal-awal 1900-an ya, itu kita udah pakai tenaga listrik untuk produksi yang massal yang bisa dapatkan lebih banyak karena kekuatannya lebih besar. Kemudian kalau revolusi industri 3.0 itu adalah menggunakan elektronik dan teknologi informasi untuk otomasi produksi. Jadi untuk tidak lagi bergantung dengan manusia ya, gimana caranya untuk bisa memanfaatkan mesin untuk bisa bekerja secara mandiri. Nah, di revolusi industri 4.0 itu udah lebih maju lagi, revolusi digital, tempat perpaduan teknologi yang menggabungkan bidang fisik, digital, dan biologis. Nah, jadi kalau di bedanya apa? 3.0 dan 4.0. Kalau di 3.0 itu membuat gimana mesin-mesin atau alat-alat equipment itu bergerak secara elektronik. Jadi secara mandiri. Sementara kalau di 4.0 itu digital, artinya informasi yang didapat diolah untuk bisa membuat suatu perencanaan yang lebih baik gitu. Jadi bedanya di situ ya. Kalau yang di elektronik itu, kalau kalian lihat robotik, kalian lihat mesin bisa berjalan sendiri, yang kayak mesin ATM setor tunai itu kan itu udah masuk yang 3.0 ya. Kalau 4.0 ya kayak informasi yang sekarang ini, big data, di mana kita udah punya data itu dipakai untuk membuat satu strategi, buat membuat strategi di level top manajemen yang bisa mengarahkan ini perusahaan ini mau dibawa kemana. Nah, seperti itu. Nah, revolusi industri yang 4.0 ini membawa tantangan dan kesempatan yang berdampak pada bisnis, pemerintah, dan manusia. Karena dapat begitu banyak informasi yang diolah di sana. Nah, ini berkaitan dengan ekspektasi pelanggan mau seperti apa, peningkatan produksinya, inovasi kolaboratifnya, dan bentuk organisasinya. Nah, di sini kalau ada lagi salah satu bentuk tren terbarunya adalah smart connected product. Nah, jadi di sini ada disebut, mungkin saya lebih ke ini ya, kalau kayak komponen fisik itu artinya memang betul-betul fisik gitu. Jadi secara mekanis kendaraan gitu ya, itu salah satu contoh yang smart connected product tapi yang dengan komponen fisik.
Kalau komponen pintar itu misal dengan sensor, mikroprosesor, penyimpanan data, konektivitas itu adanya port, antena, protokol supaya ada koneksi antara satu produk dengan produk lainnya. Nah, satu-satu ini contohnya kalau misalnya ada port yang nanti sumbernya dari satu yang memberikan data yang terima satu. Itu satu-satu maksud seperti itu. Satu banyak, mungkin ini ada sumbernya satu, tapi nanti itu bisa terkoneksi dengan banyak produk secara bersamaan kayak gitu. Nah, kalau banyak-banyak ini untuk pengelolaannya, untuk penggunaan si produksi tersebut, sumbernya bisa jadi banyak, tapi nanti output yang dihasilkannya juga bisa berkaitan dengan banyak produk lainnya seperti itu. Kemudian tren yang dan kemudian ini kapabilitas smart connected product itu untuk pemantauan, untuk monitoring, untuk mengontrol, untuk optimalisasi ya, dan untuk juga otonomi. Di sini dalam hal otonomi itu bisa memungkinkan operasional produk itu secara otomatis dengan berkoordinasi si produk tersebut dengan produk lainnya secara swadaya. Untuk perbaikannya pun juga dan atau personalisasinya juga bisa dilakukan secara otonomus. Kemudian ada diagnosis dan service juga dilakukan bisa secara swadaya. Nah, jadi smart connected product tuh intinya adalah sebetulnya kalau kayak smart connected product mungkin buat kalian udah bukan hal yang baru lagi ya. Kalau sekarang udah rumah dengan smart lock door dengan semua itu udah jadi kayak umum banget. Nah, rumah yang kita bisa memantau dari jauh, kita bisa kita belum pulang karena mungkin baru keluar dari kantor habis maghrib gitu. Nah, itu kita bisa nyalain lampu di rumah secara otomatis dari jarak jauh. Kan ada controlling ya, ada kita bisa monitor juga gitu. Nah, itu sih sebenarnya salah satu bentuk smart connected product ya. Nah, digital supply chain. Nah, ini untuk mendorong digitalisasi. Ini nggak di 3 tahun ke depan, nih saya bikin 1-2 tahun lalu ya. Jadi ini kita fokus kepada tapi tradisional, misalnya untuk integrasi teknologi informasi, penggunaan data secara komprehensif, dan proses-proses untuk mengarahnya adalah paperless. Sebisa mungkin kita menggunakan semuanya secara teknologi. Nah, kemudian juga pembuatan smart robotik, smart labels itu udah dilihat sudah kurang relevan lagi untuk jangka pendek. Karena kenapa? Itu sebetulnya secara cost juga cukup mahal. Nah, jadi udah mulai kita sebisa mungkin nggak bikin dalam 3 dimensi, artinya tidak membuat sesuatu yang secara fisik gitu ya, cukup mahal. Jadi yang diolah adalah datanya, dikelola adalah datanya, di-manage adalah datanya, sehingga cost bisa ditekan tapi hasil yang didapatkan bisa optimal, seperti itu. Kemudian investasi untuk digitalisasi ini sebetulnya kita cenderung tidak terlalu banyak dibanding waktu pas yang elektronik ya, dibanding yang revolusi 3.0 gitu. Karena kenapa? Di sini ya betul-betul kita data saja yang didapatkan kita olah, tapi memang untuk pengumpulan datanya itulah yang membuat cost-nya menjadi agak tinggi, karena di saat pengumpulan data kita juga harus memastikan data yang ada pun secure, tidak sembarangan, tidak disalahgunakan, karena nanti bisa bermasalah dengan hukum di saat kita sudah mengumpulkan data tentang pelanggan, data tentang vendor, ternyata ada yang menyalahgunakan, itu kita bisa dituntut secara hukum, walaupun bukan kita, tapi kalau kita tidak menjaga ke-safety-an atau ke-security-an, tidak memastikan bahwa data tersebut secure, itu misalnya terjadi penyalahgunaan data, itu kita bisa dituntut gitu secara hukum, karena siapapun yang memiliki data, mereka berhak untuk tidak mau disebarluaskan datanya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu untuk berpotensi untuk terjadinya pengurangan pekerja di area logistik operasional dan meningkatkan staf untuk perencanaan supply chain di level teknis dan strategis. Jadi teman-teman yang sekarang ada di Institut Siami, diharapkan kalian nanti ke depannya sarjana logistik itu bukan arahnya nanti akan menjadi cuma level supervisor atau manajer yang hanya mengelola blue collar, yang hanya mengelola picker, mengelola packer, hanya mengelola hal-hal yang sifatnya ya pekerjaan yang nantinya bisa digantikan oleh robot. Nah, kedepannya itu kita kalau kalian hanya punya kemampuan sebatas itu, kalian nggak akan pakai. Karena kenapa? Kedepannya nanti akan ada penggantian terhadap di level-level pekerja itu dengan robot. Robot itu pastinya nanti akan ada lagi nanti nih how to. Karena untuk manage robot itu kan lebih mudah dibanding manage manusia. Nah, jadi misalnya nanti kalian nggak punya skill yang lebih
tinggi, lebih baik lagi, kalian cuma mampunya cuma untuk pekerjaan seperti mandor levelnya, ya di saat nanti digitalisasi supply chain yang kita nggak bisa hindarkan ini, ya kalian akan tergerus gitu. Jadi upgrade terus kemampuan kalian sehingga nanti usahakan posisi kalian, tempat kalian nanti di dunia di field logistik di dunia ke depannya itu bukan di level yang sifatnya pekerjaan fisik atau pekerjaan blue collar ya. Kalian harus yang bisa bersifat yang pekerjaannya strategis, bikin perencanaan, bikin planning, controlling yang sifatnya menggunakan sistem, analisa, terutama di bagian analisa. Nah, itu penting. Nah, karena kenapa? Kalau itu adalah kemampuan yang tidak mudah untuk bisa diduplikat oleh sistem atau oleh digital. Kalaupun bisa, tetap dibutuhkan kalian ya kemampuan kalian untuk memvalidasi hasil analisanya dari mana. Kayak gitu. Ya karena kalau kalian kemampuan kalau bisa untuk jadi mandor, ya awas nanti semua diganti robot, jadi mandor gitu ya. Nanti kalau bukannya adalah yang untuk bisa menganalisa hasilnya dari robot. Karena orang robot nggak mau diwandorin, bisa jaga antara yang manusia kalau diwandorin kita melek sedikit mereka mundur istirahat banget nanti biar dengan setiap yang mana manusia seperti itu kan orang kan enggak udah disetel dalam 1 jam bisa mempacking banyak 100 pieces dia nggak ada capek-capeknya dan dia akan konstan mengerjakannya seperti itu dibandingkan sama manusia ada capeknya, ada lelahnya, ada bosannya, ada malesnya. Nah, makanya kenapa saya bilang kalau kemampuannya lulusan sarjana logistik Tiami hanya sebatas mandor gitu ya. Saya ngomong mandor tuh jangan salah. Supervisor dengan manajer pun ada yang sifat atau kemampuannya seperti mandor. Level direktur pun ada yang kayak mandor kok, jangan salah. Jadi di sini bukan berarti level itu saya bilang mandor, oh berarti kayak supervisor ya, bukan. Level direktur pun ada yang kayak mandor, yang jiwanya kayak mandor gitu loh, cuma ngawasin seperti itu aja. Kalau seperti itu kalian akan tergerus. Kalian harus pastikan diri kalian adalah yang bisa bersifat secara berpikir secara analitik berdasarkan data dan itu juga hasil yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang seperti itu kalian akan bisa bersaing nanti di kedepannya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, bisa ya. Ya. Ada yang bertanyakan apa tidak? Karena kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sepertinya tidak ada deh, Bu. Tidak ada ya. Belum ada, Bu. Baik. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Sama.